Hai guys, lagi-lagi kali ini gue akan bahas dua action cam terbaik dan terbaru. Karena sebelumnya gue juga sempat bahas dua action cam yang terbaik aja ya, bukan yang terbaru, antara GoPro Hero 11 dan juga Insta360 X3. Kalau kalian belum nonton, langsung aja cek videonya di pojok kanan atas, kalau gue nggak lupa naruhnya. Inside Cam. Sebelum lanjut bahas produknya, gue mau kasih tahu dulu nih ke kalian, ada software bagus buat kalian yang suka fotografi. Jadi ini dia semacam plugin gitu guys. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Kalau kalian mau beli yang berbayar, kebetulan banget nih gue bisa bantu dengan pakai kode promo InsideCam20. Atau klik aja link di bawah ya. Nama softwarenya Retouch for Me. Di sini banyak disediain plugin bagus buat Mac dan juga Windows. Dan tersedia juga buat banyak software. Bisa buat Photoshop, Lightroom, DaVinci Resolve, Premiere, dan lain sebagainya. Nah, gue sekarang mau coba download plugin yang buat Photoshop, namanya Retouch for Me Heal dan juga Dodge and Burn. Caranya setelah kalian download dan install, dia udah otomatis tersedia pada Photoshopnya kayak gini guys. Jadi tinggal masuk aja ke menu filter dan di paling bawah ada menu Retouch for Me, tinggal kalian aplikasiin aja deh. Nah, kalau yang gue pakai ini untuk memperbaiki kulit wajah biar bisa lebih halus lagi. Dan juga bisa menghilangkan area hitam serta kerutan di wajah kayak gini dengan Dodge and Burn. Gimana? Keren kan? Kalian juga bisa kok, langsung aja klik link di bawah ya. Oke, sebelum mulai ke pembahasannya, gue minta kalian untuk like dan subscribe dulu channel ini biar kalian gak ketinggalan info seputar kamera, fotografi, dan hobi lainnya. Ya, sekali ini yang ada di tangan gue adalah Insta360 Go 3 dan juga DJI Osmo Action 4. Yang baru gue bikin reviewnya sih baru DJI Osmo Action 4 aja ya, karena yang Insta360 Go 3 gue rasa udah kebanyakan juga yang bikin. Kedua kamera ini jujur aja paling lama gue pakai adalah yang si DJI Osmo Action 4 ini. Karena emang belinya juga paling duluan ya. Dan gue akan bandingin kualitas keduanya mulai dari kemampuan video, foto, desain, dan juga penggunaan lainnya. Langsung aja yuk kita bahas dari desainnya dulu. BTW yang belum tahu, Go 3 ini bisa dilepas ya antara casing atau layarnya dengan kameranya kayak gini, jadi super compact banget. Sementara DJI Osmo Action 4 ini nggak bisa, alias desainnya kotak aja. Dan tentunya ini memudahkan bagi pengguna dengan mobilitas tinggi, karena di Go 3 ini kalian bisa taruh kameranya dimanapun ya. Bisa ditempel ke besi atau dikalungin buat jadi kamera POV, atau bisa juga pasang di helm atau topi. Untuk selfie atau vlogging, keduanya sama-sama punya layar, tapi lagi-lagi di Go 3 ini lebih besar dengan layar utamanya yang bisa diputar kayak gini. Sementara di Action 4 menggunakan layar sekunder yang ukurannya lebih kecil. Keduanya juga sama-sama memiliki mikrofon stereo, tapi di Action 4 ada yang namanya fitur ambient noise reduction yang akan meredam suara sekitar, dan nyatanya pas gue coba dua-duanya sih nggak beda jauh ya hasilnya. Sama-sama kenceng, dan di Action 4 ini kalau gue coba di tempat bising pun belum bisa meredam banget. Ya mungkin takut hasilnya bakal jadi mendem ya. Oke, ini adalah hasil suara dari Action 4, yang dimana suara di sini cukup cukup hening ya, karena nggak di tempat keramaian, paling ada suara burung-burung. Sementara di Go 3 sih juga ada ya fitur noise cancellation-nya, tapi ini menjadi pilihan antara stereo atau noise reduction. Dan ini hasil suara dari Go 3. Keduanya ini udah menggunakan mikrofon stereo, tapi yang Go 3 gue nggak tahu apakah dia punya noise reduction atau enggak ya. Nah, masuk ke resolusi video atau kualitas video nih, karena kan pasti yang pakai kamera ini hampir 90% penggunanya untuk video. Untuk keduanya ada perbedaan yang cukup signifikan menurut gue ya. DJI Osmo Action 4 ini udah bisa 4K 120 fps, tapi sayangnya di Go 3 ini cuma bisa 2,7K aja dan di 30 fps pula. Karena mungkin penggunaan sensor yang lebih kecil akan ngaruhin juga ya. Kelebihannya di mode videonya ini dari Go 3 itu lebih banyak pilihannya, kayak loop recording, pre-recording, time shift, free frame, video. Sementara di Action 4 cuma ada mode time lapse, hyperlapse, dan slow mo aja.
Ya loop recording sih juga sebenarnya ada ya. Selebihnya mode normal aja. Stabilisasi keduanya didukung berbasis software tentunya dengan penamaan masing-masing, yaitu Rocksteady 3.0 dan Flowstate. Untuk hasilnya sudah barang tentu stabil, tapi menurut gua hasilnya DJI Action 4 ini masih lebih natural. Yang suka berkegiatan di air juga tenang aja, karena kedua action cam terbaik ini memberikan fitur tahan air juga. Kalau dilihat dari bodi yang rapet banget di Action 4 ini, bisa jauh lebih dalam untuk ketahanan air hingga kedalaman 18 meter, sementara di Go 3 ini cuma di 5 meter aja, dan action podnya baru ada splash proofnya aja. Enaknya nih buat yang suka ngedit-ngedit warna pada video, di Action 4 udah ada fitur RAW-nya, apalagi udah 10-bit juga dengan di lock-nya. Di Go 3 cukup disediakan berbagai pilihan color profile, dan kalian bisa edit lagi di aplikasi bawaannya. Hasilnya juga menurut gue cukup bagus lah ya kalau untuk ditaruh di sosial media. Paling hasil fotonya kalau dibandingin berasa banget warna dari Go 3 ini lebih hidup. Kayaknya sih di up ya saturasinya, dan tersedia juga pilihan mode HDR serta Starlapse juga buat foto astro. Sementara di Action 4 lebih natural kayak tadi gue bilang. Terakhir, dari keduanya sama-sama powerful dari ketahanan baterai ya, karena bisa sampai 2,5 jam pemakaian untuk Action 4. Sementara di Go 3 baru bisa 45 menit aja di kameranya, tapi kalian bisa tambahin daya baterainya pada Action Pod-nya dengan tambahan 170 menit daya. So, kesimpulannya untuk DJI Osmo Action 4 ini menurut gua cocok banget buat yang punya satu hobi aja gitu. Kayak misalnya di downhill aja atau di diving aja. Kenapa? Karena di DJI Osmo Action 4 ini belum bisa satset-satset ya ketika dipakai. Beda dengan si Go 3. Karena di Go 3 ini selain bisa ditaruh di banyak angle, kayak misalnya di topi, di helm, atau ditempel ke besi gitu ya. Jadi ini cocok banget buat orang yang banyak hobi, yang suka berpetualang, dan tentunya bisa lebih berkreasi lagi sesuaikan dengan angle yang dia mau. Sama satu lagi nih di bagian user interface-nya. Nah, di bagian menu-menunya ini gue lebih suka di Go 3 ini ya, karena dia lebih gampang digunakan. Ya walaupun kalian baru menggunakan kamera ini beberapa jam aja, itu udah pasti gampang paham lah. Ya walaupun di Action 4 ini sih menurut gue juga gampang sih pakainya, tapi lebih kelihatannya tuh lebih kurang berwarna, ya nggak terlalu nyaman gitu dilihatnya ya. Tapi untuk penggunaannya sih sama-sama oke lah. Untuk harga dan pembeliannya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Sekian dan terima kasih.